Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Ayana kul sifat Allah, Ayana rif wahdaniyatan Allah wujud kidam bako mu'alafatul ilawadisi kiyamu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayyun sama basyar kalamun qadiran muridan aliman sami'an basyiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa zinata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, kesentosaan, kesejahteraan, dipanjangkan umur kita dengan berkah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqna ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Minggu kemarin kita bicara tentang hidup yang hakiki bagi kehidupan kita. Di dalam kitab Jala'ul Qatir disebutkan bahwa Syekh memiliki kemampuan menghilangkan sifat-sifat nifaq pada diri seseorang, sifat-sifat yang buruk di dalam diri seseorang, sehingga hati seseorang itu bisa menjadi bersih. Dengan bersih hati itulah dirinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep daripada kunci itu ialah bila haula wala quwata illa billah. An-nifaq qad nabta ala qalbika tahtaju ilal Islam wa taubah. Nifaq itu seringkali tumbuh di dalam hati manusia. Jadi secara otomatis manusia itu baik dibiarkan ataupun tidak, dijaga ataupun tidak, nifaq itu pasti tumbuh di dalam hati manusia. Bagaikan seperti tanaman itu adalah rumput, tidak ditanam dia tumbuh. Maka kita harus rajin menebasnya, apalagi meracuninya, ya kah? Apalagi pon, jangan dipupuki lagi pipai rumput, rumput dipupuki bahaya pipai. Jadi harus kita, bahasa Banjarnya, dilingai, dikupas habis nifaq itu. Dia tumbuh ala qalbika, kata saya, di hatimu, kata saya. Sementara tahtaju ilal Islam, engkau sendiri berharap Islam itu sempurna pada dirimu. Engkau berharap pohon yang kamu tanam, mangga yang kamu tanam, atau jeruk yang kamu tanam itu tumbuh besar, padahal rumput juga ikut tumbuh. Bila engkau ingin bila engkau ingin tanaman mangga atau tanaman jerukmu besar dan bisa berbuah, rumput-rumput itu harus dilibas, rumput-rumput itu harus dihilangkan, kata saya. Caranya adalah at-taubatu waqat ujanari atau junari kun akilan. Caranya ialah engkau harus pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus pandai bertobat. Wad junar, memotong. Junar ini koset itu tempat kalau di mobil itu apa? Sabuk pengaman. Jadi seperti kawat yang mengikat terus ke tubuh kita. Karena itu dia harus dipotong, yaitu sifat-sifat munafik. Jadi selain bertobat, sifat munafik pun harus kita lawan. Apa? Dusta, apalagi yang diketahui khianat, yalah, tidak amanah, culas, sifat-sifat yang menunjukkan seolah-olah Tuhan itu tidak ada di kehidupan sehari-hari. Segala hal yang menunjukkan seolah-olah Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan hari-hari, itulah sifat-sifat munafik. Kenapa orang berdusta? Gampang alasannya, karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah, oleh Tuhan. Kenapa tidak amanah? Ya jawabannya mudah, karena dia merasa hidup ini tidak diawasi oleh Allah. Kenapa orang itu culas? Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Kenapa orang itu berbuat maksiat? Karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Maka kuncinya adalah merasa diawasi oleh Allah. Timbulkan rasa itu. Taubat, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Macam-macam istighfar itu. Kalau tidak banyak istighfarnya aja diulangi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan apa? Ya Allah, kemarin hamba mengambil mangga orang, astagfirullahaladzim. Waktu kecil hamba ini, astagfirullahaladzim. Dulu hamba begini, dulu hamba sering memukul istri, astagfirullahaladzim. Ujar nang istri pulang, astagfirullahaladzim. Dulu hamba ya Allah sering menjelekkan suamiku, wah, astagfirullahaladzim.
Al-Adim. Nah, ini selalu fondasinya adalah minta ampun kepada Allah, membuang sifat munafik. Dan yang kedua, muraqabah timbulkan merasa diawasi oleh Allah. Minimal muraqabah itu merasa malu lah dengan Allah, merasa malu, al-haya di dalam jiwa seseorang, al-haya namanya. Kun akilan, jadilah engkau orang yang berakal. Sawfa tara ija najral ghibal, jadilah engkau orang yang berakal, benar-benar memahami, cerdas dalam memahami agama ini. Sawfa tara ija najral ghibal, sampai engkau bisa membedakan mana debu, mana yang bukan. Mana debu, gibar itu debu. Ketika matahari terangkat, ketika matahari tiba, engkau bisa melihat debu. Tapi kalau malam hari engkau tidak bisa melihat debu. Atau engkau bisa membedakan antara keledai dengan kuda. Bedalah kuda dengan keledai, mirip-mirip tapi berbeda. Mungkin waktu malam hari Anda tidak bisa membedakan. Anda tidak bisa membedakan. Kecuali Anda mendengar ringkikannya, mungkin Anda tahu yang ahlinya. Tapi ketika matahari tersibak, maka saat itu engkau bisa melihat mana keledai, mana kuda. Ya Habib. Seperti itulah nanti harapanku aku kepadamu, kata Syekh. Aku ingin engkau itu bisa membedakan antara kuda dan keledai. Maksudnya apa? Engkau bisa membedakan hidup ini. Mana yang mendekatkan dirimu kepada Allah, mana yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Mana yang bisa memasukkan kamu ke dalam api neraka atau kesalahan-kesalahan. Mana yang bisa memasukkanmu ke dalam surga, dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak engkau bisa membedakan itu, makin hebatlah dirimu. Man sami'a kalami wa amila bihi wa aqlasu bihi sara bihi minal muqarrabin. Jamin saudaraku, kata Syekh. Jamin wahai anak-anakku, kata Syekh. Man sami'a kalami, siapa yang mendengarkan perkataanku, wa amila bihi, dan mengamalkan apa yang kusampaikan dalam perkataan itu, wa aqlasu bihi sarabihin minal muqarrabin, dan mengikhlaskan diri untuk mengamalkannya itu semata-mata karena hidayah Allah diyakini, maka sarabihil muqarrabin, engkau pasti menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya aulia Allah. Jadi siapa yang mau mendengarkan nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti dia jerseh akan diangkat Allah, termasuk menjadi aulia Allah, kekasih Allah. Jadi hidup ini rugi kalau Anda pernah hidup di dunia ini Anda tidak menjadi aulia Allah, orang yang dekat dengan Allah. Anda rugi 5 aja. Kenapa? Karena semasa kita hidup itu dibangunkan Allah kepada manusia yang lain sebanding saja umurnya. Taruh berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun lah. Gap kita ini hidup 100. Si A 100 tahun, si B 100 tahun, si C 100 tahun. Kenapa si C jadi aulia Allah? Kita tidak jadi aulia Allah. Bahkan kita tergolong nanti ternyata di akhirat orang munafik. Bayangkan, ayo. Apa kabar? Atau kita menjadi orang muslim juga, tapi muslim di pelataran yang paling jauh dari bangunan istana keislaman itu sendiri. Di pelatarannya aja kita. Nah, apa kabar? Rugi enggak? Kenapa si C bisa, kita tidak? Setelah diteliti, si C itu apa? Kerjanya orang biasa saja. Mungkin kuli bangunan dia. Nah, mungkin dia penjual pentol. Baik. Apa sih kelebihannya? Hampir tidak ada kelebihan. Satu aja kelebihannya, bisa menyenangkan istri aja kelebihannya. Kayaknya yang dilihat, dilihat. Tapi luar biasa, dia bisa diangkat Allah menjadi aulia Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, aulia Allah itu bisa tukang jahit, bisa pemintal benang, ya, bisa pembuat pakaian, bisa kuli bangunan, bisa orang mengantarkan angkutan dari A ke B, bisa, kata Syekh Ibnu Athaillah kemarin. Subhanallah, rugi kita jika tidak. Maka dengarkan nasihatku, kata Syekh.
Nah, subhanallah. Kenapa jadi harus didengar? Li'annahu kalam la qasyarabi. Karena sesungguhnya apa yang kau katakan tanpa kulit lagi sudah pada isinya, sudah dagingnya yang kau sampaikan ini kepadamu. Paham ya? Kalau daging langsung bisa dimakan, aku menyampaikan langsung bisa dimakan. Coba pian kalau pernah sekolah lah, ulun mengisahkan orang sekolah tuh kayak apa. Ulun belajar agama ini luar biasa susahnya, karena yang dipelajari tidak menggunakan metode, atau menggunakan metode tapi bukan metode Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya belajar itu kulit, dari kulitnya menuju daging ini susahnya bukan main. Kayak kacang tuh, nah anak-anak ya Pak, anak-anak makan kacang tapi kacang kulit, apa kabar? Ngalih lah dia buka. Nah, belajar dulu tafsir Marah Labid tahu lah pian? Marah Labid itu tafsir karya Imam Nawawi. Wah, susahnya bukan main. Sedikit demi sedikit. Nah, duduk belajar fikih sedikit demi sedikit. Sambil sekolah, pulang sekolah meneruskan. Habis kulit itu yang banyak dipelajari itu. Pian langsung belajar hari ini daging, kata saya. Tidak kulit lagi, daging yang gue sampaikan. Wailakum tada'una mahabbatallah wa taqbaluna biqulubikum ala ghairihi. Celakalah engkau berkata mendakwahkan dirimu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Banyak orang mendakwahkan diri, aku cinta juga kepada Allah. Wa taqbaluna biqulubikum ala ghairihi. Sementara hatimu kepada selain Allah, hatimu engkau arahkan kepada selain Allah, diarahkan lain kepada Allah dalam hidup. Harta benda, tuan guru Bang, sudah tuan guru pasti belum tentu juga. Ini pembelajaran saya ini untuk semua orang ini. Ilmunya setinggi apapun juga, ilmu ketuhanannya setinggi apapun juga, kalau ini tidak dipahami, nol. Hatimu kemana engkau tujukan? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Ayo, tuan guru. Oh ya tuan guru. Tuan guru ya, tuan guru. Oh Sidin Jar pandai ilmu, betul. Kalau beliau mengajar, yu'allimuhun nas, mengajarkan kepada manusia, hatinya tidak diarahkan kepada Allah, maka semua yang diajarkan itu sia-sia, bahkan menjadikan siksa uqubah di akhirat kelak. Misalnya mengajar untuk mencari harta, ya kah? Demikian juga kita hidup, berteman, ikhlaskan diri kita, menolong orang, ikhlaskan diri kita, kata saya itu. Wa akhlasu fihi, ikhlaskan semuanya. Apapun hidup ini yang terjadi, ikhlas. Kebetulan kita dijodohkan dengan istri kita kurang cantik misalnya, ikhlas. Itu amal bagi kita. Nanti karena lama-lama belajar ma'rifatullah, tiba-tiba nanti belakangan hari istri jadi cantik. Wow, itu bisa baik. Kenapa yuk? Karena cara pandangnya sudah beda. Sebelum belajar hati itu benci, hati itu suka banding-membanding. Melihat di TV artis cantik, melihat istri kita di rumah tidak seperti artis, lalu akhirnya pandangan kita istri tidak cantik. Ya kelelah. Nah, tapi belajar ma'rifatullah, hati sudah hilang rasa benci, timbul adalah pandangan rahmat, maka tiba-tiba istri pun berubah terasa cantik. Dulu melihat uang 1.000 rupiah itu, aduh sakit hati benar di dompet. Sekarang melihat uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, senang aja hati, alhamdulillah. Karena ya sadar uang bukan segala-galanya. Tanpa uang pun manusia bisa hidup. Ya kalau anak-anak tuh tanpa uang kalau hidup banyak lah. Nah, hidup.
Anak-anak tuh yang digendong-gendong tuh. Jadi kalau anak ingin hidup tanpa uang, minta digendong aja terus. Masya Allah, engkau berkata cinta kepada Allah, kata Syekh, tapi hatimu tidak engkau arahkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma sadaka Majnuna Laila fi mahabbatiha. Nah, ini kisah-kisah Majnun. Itulah yang terjadi manakala Majnun, nama seseorang Majnun, artinya Majnun ini orang gila lah, tapi bahasa Arabnya Majnun. Nah, kita sebut Majnun aja. Manakala Majnun mencintai Laila fi mahabbatiha, makana yaqbalu qalbahu ghairi Laila, maka hatinya pun selalu tertuju kepada si Laila. Nah, ya kalau lah pernah lah pian mencintai seseorang, pernah ya kalau lah mencintai istri pian kan, apalagi cinta apa putus asa kah, cinta apa Bib? Cinta yang terpotong tuh Habib. Nah, ada kisah Paloy lawas dah dekat dengan wanita teleponan Bib. Nah, dah berjanji kawin dah. Sekalinya Bib di rumah calon istri Palu ini ada janur kuning. Bacaraan orang. Aduh, sakit hatinya Paloy. Langsung telepon Paloy Bib, nih calonnya nih Bib. Duh, apa kayak ini aja Paloy. Sakit hati aku melihatnya ini nah. Padahal aku siang malam membayangkan engkau terus. Waduh, kenapa jadi kawin dengan orang lain? Jadi si perempuan ini ada apa Jar? Sekarang jadi istri Paloy Bang Bib orang itu. Ada apa Jar? Itu di rumah kamu ada janur kuning, ada tenda biru. Oh, tenda biru Bib. Oh, itu jar calon istri Paloy itu bangai Bib orang pemilu kada Bib. Nah, minjam halaman di rumah. Oh iya, sudahan Paloy sangka-sangka buruk sudah Paloy. Ya Allah, karena kenapa jadi Paloy begitu sakit hati sekali? Karena hati Paloy teringat Laila. Nah, maaf minta ngarannya Laila. Ini di kitab Laila bujuranna tulisannya nah Laila nah. Lama sadaka Majnun Laila. Nah, Laila tulisannya. Mengganti Laili bisa juga nah. Laila kawa dibaca, Laili kawa dibacanya. Aqbala yauman ala qaumin. Suatu hari si Majnun ini si Paloy ini sebut saja Majnun ini Paloy lah. Si Paloy ini bertemu dengan orang-orang. Nah, biasalah di kampung tuh ada manusia kan, ada orang. Paqalu, orang-orang pun bertanya lahu, kepadanya bertanya, min aina jita? Paloy, si Majnun, dari mana engkau? Dari mana engkau ya Bib? Lalu dijawab si Majnun, paqalu Laila aja. Oh, jawabannya Laila Bib. Maksudnya datang dari rumah Laila. Oh, kayak itu kah? Ya. Paqalu, bertanya lagi orang-orang kampung, aina turidu tamada? Sekarang Bang menuju ke mana engkau? Ini mau kemana nih? Tadi datang dari Laila, sekarang menuju kemana? Aku menuju Laila lagi Jar. Laila lagi disebutnya. Kemana engkau tuju sekarang nih? Menuju kemana? Laila lagi. Pokoknya Laila. Si Majnun dan si Paloy itu berkata Laila. Begitulah kata saya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya mulutnya, hatinya, jiwanya adalah wajah Allah. Mulutnya menyebut Allah. Disirnya hu. Nanti kita pelajari hu. Tapi ulun ingin membahas nanti hu dalam versi yang lain-lain lagi. Karena kan sudah sering beberapa kali tentang hu itu saya bahas selama kurun waktu 2 tahun ini. Nanti bagian-bagian supaya kita mengerti benar-benar dari berbagai sisi keadaan. Dikit lagi lah, sedikit lagi. Ija sadaqal qalbu bi mahabbatillah sara ka Musa alaihi salam. Ketahuilah kata saya, jika benar-benar engkau mencintai Allah, hatimu sudah terletak kepada Allah. Jadi kita ingin tahu hati kita ini sudah
cinta kepada Allah gampang. Apakah hati kita ini menyebut nama Allah terus menerus di hati kita atau tidak? Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad, atau bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah disebut, Nabi Muhammad disebut. Nah bagus tuh amalan Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Allah, karena disebut dua-duanya itu Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Allah, Allah, dua-duanya tuh rahasia tuh. Satu waktu, satu kali kayuh, 2-3 pulau terlampaui. Nah itu lebih baik. Sohro kamu engkau pasti seperti Nabi Musa. Kalau Allah Ta'ala fi haqqihi, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa haramna alaihil maradi min qablu, yaitu ketika Nabi Musa kecil dia sudah cinta kepada Allah. Buktinya sudah cinta kepada Allah apa? Ketika di dalam Al-Quran, ketika orang-orang ingin menyusui Musa, Musa pun menggelengkan kepala, tidak mau disusui. Sampai ibunya yang asli datang, barulah dia menyusui. Kisahnya ketika itu Nabi Musa ini waktu kecil dilarutkan oleh ibunya sampai ke istana Firaun. Ketika Firaun, istrinya Firaun melihat kebetulan belum punya anak, diambilnya, diraihnya lah si Musa. Tapi ternyata Nabi Musa tidak mau waktu kecil itu disusui oleh orang-orang, oleh perempuan-perempuan, tidak mau disusui. Mungkin kita di sini aku harus disusui lah. Ya Kabib. Tertawa nang lakiannya abahnya nih ketujuh menyusui juga lah. Nah, nggak mau Nabi Musa. Lalu akhirnya apa? Dicari-cari bilang siapa yang mau menyusukan. Akhirnya kasihan ibunya Nabi Musa, lalu datang ibunya langsung. Begitu ibunya Nabi, orang kan tidak tahu itu ibunya Nabi Musa. Begitu ibunya Nabi Musa mendekapnya, langsung Nabi Musa menyusui. Nah, jangan tapi banyak menyusul lah. Apa mana menyusul karena seikong aja. Nabi Musa seikong aja menyusul. Biplah ya kalau biplah. Ibunya bujur. Nah, ibunya bujur. Nah, itulah. Inilah arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas ayat 12. La taqjid pamalika kolbani bal huwa kolbun wahid. Bani suka bani ibu-ibu mendengar nih. Janganlah kalian berdusta, karena sesungguhnya tidak mungkin kolbani dua hati. Hati itu memiliki dua hati. Kayak apa tuh? Bal huwa kolbun wahid, tapi hati itu hanya satu saja sifatnya. Bi aisyai imtilai pama yasma'u sayan akor. Dengan sesuatu apa engkau isi hatimu, maka isinya hanya satu itu saja. Ibarat teko, bila engkau isi teh, ya teh aja isinya, nggak bisa campur-campur. Kalau kita ini campur lah kopi susu, tapi tercampurnya terbatas juga kopi dan susu, kopi dan teh. Kopi susu teh bang nyaman lah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran disebutkan, nah ibu-ibu ini suka banget nih, Quran surah Al-Ahzab ayat 4 lah, catatlah. Ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan bagi seorang laki-laki itu min qalbain, di dalam hatinya dua hati, fi jawfihi, atau dua hati dalam rongga hatinya. Jadi tidak mungkin hati itu terisi dua. Karena itu bila engkau letakkan Allah dan Rasulnya di hatimu, selesai itu aja. Tidak bisa lagi diisi dengan lain. Jangan diisi dengan kulkas, jangan diisi dengan mobil, jangan diisi dengan rumah mewah. Mun rumah gubuk pang guru jar, boleh aja lah guru jar. Jangan diisi juga rumah gubuk pun. Kenapa? Karena keingatan terus. Ya Kak. Jangan diisi dengan yang lain. Meskipun johirnya kita mungkin tidak begitu mesra dalam hidup ini dengan Allah, tapi tetap hati kita isinya adalah Allah dan Rasul. Jangan seperti Paloy.
Paloi waktu kecil ayahnya Paloi bertanya lawan Paloi, "Loi, napa bahja? Kamu itu anak siapa?" Loi jar. Biasanya kan orang tua tuh sayang dengan anak Bib kayak itu kalau Bib bertanya-tanya, "Loi, oh nak, kamu tuh anak siapa?" "Saya bahai anak sapi bahai." "Oh kenapa anak sapi jawabnya? Bukan anak ayah dan ibu?" Orang harusnya anak ayah ibu. Enggak, betul. Karena selama ini kan dulu saya nginum susunya susu dari sapi bahaya. Nah, iya benar. Maksud saya adalah apapun pekerjaan kita, sekalipun kita mungkin hanya tukang beca saja, mungkin kita orang biasa-biasa aja dalam hidup ini, tidak terlihat kaya, biasa, samalah seperti kebanyakan orang. Yang membedakan kita dengan orang itu adalah hati kita. Bahan. Ada bipe kisah Habaib Bahari, bipe Bahari tahun kira-kira abad 18 atau abad 17-an. Waktu itu orang di depan Ka'bah itu, di depan Ka'bah itu orang membacaan bib, banyak macam-macam yang dibaca orang. Orang membaca Quran, baca salawat, baca dalail khairat, macam-macam baca orang amalan nih. Doa-doa istighfar. Ada bipai. Waktu itu seorang Habib bipai bersandar aja di Ka'bah. Waktu itu melihatlah Syekh Khalid. Waktu itu Syekh Khalid, seorang nama Syekh Khalid. Syekh Khalid ini melihat, wah ini kurang hormat nih jar. Habib ini kurang hormat nih jar. Malah bersandar di Ka'bah, tidak hormat lalu kepada Ka'bah. Didatanginya, enak ditegurnya oleh Syekh Khalid nih. Pas enak menegur, membuka mata nang Habib dari Yaman nih tadi Bipah. Dari Hadramaut kah waktu itu? Kenapa aja? Kenapa? Sekalinya Bipah Habib ini berucap, "Kenapa engkau menyangkaku buruk?" Kenapa engkau menyangka aku buruk? Maka diajarkan oleh gurumu tidak boleh bersangka buruk. Kamu kan belajar agama. Kamu tidak boleh bersangka buruk kan? Tahukah kamu? Hati orang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah yang kusandari ini. Wow, Bib. Kayak apa, Bib? Tahu Habib. Tahu Sidin, sangka buruk orang itu tahu. Jar Sidin Kak, hati orang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Kenapa? Ka'bah tidak bisa mengingat Allah dan Rasulnya, ya kalau lah, yalah. Tapi orang mukmin di hatinya bisa mengingat Allah dan Rasul, bahkan bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Ka'bah bang, walau andaikan bisa juga mencintai, tidak bisa juga bergerak. Manusia bisa bergerak ke Mekah yang jauh sana didatanginya, yalah. Demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya kalau lah, cinta kita hanya Allah dan Rasulnya. Nah itu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya salam.